Sebab kita percaya Roh Kudus-Nya telah dicurahkan di tengah-tengah kita. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menjamah setiap hati kita. Dan setiap hati kita menjadi benih yang subur untuk setiap firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Dan terus bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawa kami masuk lebih dalam. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu. Mari sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan: Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
Kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh penuh kemuliaan. Yes. Mari Roh Kudus, ini kami umat kepunyaan-Mu, dan kami mohon kepadamu, jamah hati kami. Karena hanya Engkau yang bisa mengubah hati kami. Bersihkan hidup kami, dan ubah kami menjadi pribadi seperti yang Kau kehendaki. Diserahkan pemberitaan firman ini di dalam karya kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Hari ini hari Pentakosta, di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan umumnya seperti yang biasa dilakukan oleh banyak gereja ketika merayakan hari Pentakosta, hal-hal yang disampaikan adalah hal-hal yang sehubungan dengan Roh Kudus. Tapi pagi ini izinkan saya menyampaikan satu hal yang berbeda. Karena ini apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya percaya ini penting bagi kita semua. Haleluya. Saudara berkobar-kobar untuk mendengarkan firman. Haleluya. Pemerintah kita sudah mengumumkan bahwa kita dalam proses transisi dari pandemi COVID menuju endemi ya. Ini menunjukkan satu kabar yang baik sebetulnya, artinya pandemi COVID itu sudah mulai terkendali dan bahayanya sudah jauh lebih berkurang daripada sebelumnya. Dan secara tidak langsung ini juga menggerakkan roda ekonomi ya. Seperti sudah lihat kota kita ini kan dipenuhi dengan hotel, penginapan, tempat wisata. Batu itu pusat wisata Saudara Jawa Timur ya. Dan kita melihat ketika pandemi tempat-tempat itu sepi. Hotel sepi, orang yang berjual makanan sepi. Tapi hari ini mulai bergerak. Ya, bergerak. Ini Dodi ini ya bergerak di bidang properti. Juga bisa merasakan ada mulai pergerakan di bidang properti juga. Haleluya. Nah, banyak orang mencoba menduga-duga. Sehubungan dengan apa yang pernah terjadi selama 2 tahun ini. Ketika ada sesuatu yang tidak terduga terjadi dan semua kita terdampak ya. Akhirnya banyak orang mencoba menduga-duga apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentunya untuk mencoba mengambil antisipasi supaya enggak kaget seperti yang lalu-lalu ya. Haleluya, entah dalam hal apapun. Nah, banyak orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ini. Saudara, untuk mengetahui hal itu sebenarnya saudara tidak perlu tanya kepada ahli ekonomi atau ahli kesehatan atau bahkan sampai kepada ahli politik sekalipun. Karena firman Tuhan sudah memberikan sebuah penyingkapan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan saya percaya apa yang diungkapkan oleh Alkitab itu pasti akurat. Amin. Saudara mau tahu apa yang terjadi di akhir zaman? Oh, nggak ada yang mau. Haleluya. Begitu kita pulang aja saudara ya. Baik, kita perhatikan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi,
ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, bukankah kita ini hidup di hari-hari terakhir, amin? Dikatakan akan datang masa yang sukar, masa-masa yang sukar. Dan sebetulnya itu sudah mulai terjadi. Anda dan saya sudah mengalaminya. Hanya saja kita mengalaminya bersama Tuhan, amin. Ada hal yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karenanya hari ini kita boleh ada dalam keadaan yang baik ya. Ayat 2 berbunyi, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Hari-hari ini rasanya yang disebut perdamaian itu susah ya. Hanya karena sebuah sebuah hal kecil. Orang bisa begitu mudah marah. Saudara pernah nggak merenungkan apa yang membuat Putin marah sama Ukraina? Hah? Apa dipukulin sama presidennya Ukraina? Enggak. Hanya sebuah hal kecil saja yang menurut dia ini menyinggung, membahayakan. Itu dihabisi Ukraina. Ya. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Orang-orangnya tetap beribadah. Tapi sebetulnya mereka hanya melakukan itu. Hanya untuk dilihat orang ya. Dikatakan jauhilah mereka itu. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ke depan manusia akan semakin jahat. Kejahatan akan merajalela. Ya. Ini ada saudari kita, Anis, yang membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Membuat keputusan hidup untuk hidupnya sendiri. Maksudnya itu kan gak masalah toh. Saya mau putuskan apa untuk hidup saya itu kan hak-hak saya, betul gak? Ya. Dia memutuskan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Diancam, ditekan, diintimidasi, bahkan diusir dari rumah. Loh, manusia hari-hari menjadi seperti itu, saudaraku. Jadi saudara nggak perlu bingung apa yang akan terjadi ke depan ya. Tuhan sudah memberikan informasi yang paling akurat. Yesus berkata bahwa sepanjang perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini, dari Adam sampai menjelang kedatangan Tuhan, itu ada 2 masa di mana manusia akan menjadi sangat jahat. Ada 2 titik, ada 2 saat, ada 2 zaman di mana manusia akan menjadi sangat jahat. Ya, saudara pasti tahu. Yang pertama terjadi pada zaman Nuh. Dan yang kedua terjadi pada zaman menjelang kedatangan Tuhan. Kapan itu? Zaman kita. Haleluya. Nabi Yesaya ya mendapat penglihatan tentang apa yang akan terjadi pada zaman menjelang kedatangan Tuhan itu. Coba kita perhatikan Yesaya ayat 60, pasal 60 ayat yang kedua. Ini penglihatan yang diperoleh Nabi Yesaya. Dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, kegelapan dan kekelaman ini bicara kejahatan dan dosa yang merajalela pada saat itu. Ya. Yesaya melihat pada masa itu ada sebuah kegelapan seperti aura jahat yang menguasai bumi, menguasai kehidupan manusia karena manusia mengizinkan dirinya dikuasai oleh dosa. Nah, tapi perhatikan ada satu hal yang indah. Dikatakan apa? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara tahukah
Tuhan mau katakan di tengah kegelapan yang begitu pekat, ada orang-orang percaya yang akan tampil seperti bintang karena kemuliaan Tuhan ada pada mereka. Haleluya. Coba katakan, aku akan tampil seperti bintang karena kemuliaan Tuhan ada padaku. Haleluya. Seperti halnya Nuh. Di tengah situasi pada zaman yang begitu buruk dan jahat, Nuh tampil seperti bintang. Oleh karenanya pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana masa kehidupan Nuh dan apa yang dilakukan Nuh. Cuma 2 hal saja, dan saya jamin kalau Anda dan saya mau mengikuti teladan yang diberikan oleh Nuh, Anda akan tampil seperti bintang di akhir zaman ini. Haleluya. Kita akan membaca secara melompat-lompat mulai dari Kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh ya. Dikatakan demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Saudara, ini peristiwa yang luar biasa. Allah pencipta alam semesta itu dikatakan menyesal menciptakan manusia. Kenapa? Karena dosa yang begitu menguasai hidup mereka. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Inilah yang terjadi pada masa Nuh, saudara. Dan Yesus berkata, apa yang terjadi pada masa Nuh, itu akan terulang pada masa menjelang kedatangan Tuhan. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan kita tahu, setelah itu Allah mendatangkan air bah, menutupi seisi bumi. Begitu dahsyatnya air bah itu, sampai dikatakan bahkan puncak gunung pun tidak terlihat. Betul-betul menutupi seluruh permukaan bumi. Haleluya. Perhatikan saudaraku. Di tengah situasi yang begitu buruk dan jahat, ada satu pribadi yang bersinar seperti bintang, yaitu Nuh. Dan kita tahu akhirnya hanya 8 orang yang diselamatkan pada masa itu. Hanya sekelompok kecil, saudaraku. Sebetulnya ini bicara sebuah nubuatan juga, apa yang terjadi di akhir zaman, di mana ada sekelompok kecil orang yang tetap bertahan kudus, hidup dalam kebenaran, dan mereka akan diangkat oleh Tuhan. Ya, kenapa Nuh ini bisa bersinar seperti bintang, saudaraku? Ayat 8 menjelaskan hal ini. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang menyebabkan Nuh bisa bersinar di tengah kegelapan seperti itu. Saudaraku, saya mau mengajak kita mengatakan perkataan iman. Ya. Perkataan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, kata Nuhnya diganti oleh namamu. Amin. Mengerti ya? Ya. Seperti tetapi hari mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, sebut namamu. 1, 2, 3. Tetapi hari mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah Anda akan bersinar di akhir zaman, di tengah kegelapan dunia ini. Saudaraku, bicara tentang kasih karunia saya sedikit mau menyimpang ya, maaf ya. Karena ini saya pandang penting. Di luar sana ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan kasih karunia secara tidak berimbang atau secara menyimpang. Dan saya tahu 2 gereja terbesar di Kota Malang juga mengajarkan hal yang salah ini.
Katanya kalau orang sudah dapat kasih karunia dari Yesus, maka dosa yang lalu, yang hari ini, bahkan yang akan datang, sudah tidak bisa memisahkan dia dari Tuhan. Sudah tidak bisa menghilangkan di keselamatan yang dia peroleh. Saudara, ini ngawur, saudara. Ngawur. Yesus memang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tapi setelah kita menerima Yesus, kita harus hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Amin. Kalau Anda mau hidup di dalam dosa, sekalipun Anda terima Yesus, saya jamin bukan kasih karunia yang kau peroleh dalam hidupmu. Yang kau peroleh adalah kehancuran. Jadi hati-hati dengan pengajaran seperti ini. Kembali kepada Nuh, saudaraku. Pertanyaannya, kenapa Nuh bisa memperoleh kasih karunia? Ya, nah ini ayat utama kita. Tadinya saya mau bagian 4 poin, cuma saya pikir kita fokus pada 2 poin saja. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Itu yang pertama, di antara orang-orang sejamannya. Dan yang kedua, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Yang pertama apa? Nuh hidup benar dan tidak bercela. Saudaraku, saya mau sampaikan kepada kita semua. Untuk kita bisa menjadi orang yang benar dan tidak bercela, Anda harus melawan arus. Katakan, melawan arus. 1, 2, 3. Satu ketika ada seorang pemuda Kristen yang tidak lama menerima Yesus, lalu dia memberi dirinya dibaptis. Ditanya, apa tujuan hidupmu setelah ini? Dan dia bilang begini, ya kita lihat saja nanti, saya mah mengalir saja, saudara. Loh ini gak benar loh, saudara. Hidup mengikut Tuhan itu bukan mengalir. Kalau engkau mau hidup benar, bahkan dikatakan tidak bercela. Karena kenapa disebut tidak bercela? Tidak bercela ini bicara tidak, sama sekali tidak kompromi dengan dosa. Benar dan tidak bercela, tidak mau kompromi dengan dosa. Kalau engkau mau hidup benar dan tidak bercela, satu-satunya jalan, engkau harus hidup melawan arus. Katakan, melawan arus. Haleluya. Kalau engkau hidup mengalir saja mengikuti arus dunia ini, saudara, kita akan gagal. Karena untuk hidup benar, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita. Ada seorang pemuda yang baru lulus dari kuliah, ya, dia itu kuliah akuntansi perpajakan, betul ya? Ada ya akuntansi perpajakan ya. Jadi karena kuliahnya selesai, di wisuda dan dia mulai bekerja. Tentunya sesuai dengan ilmu yang dia pelajari ya. Jadi dia mau menjual jasanya sebagai akuntan perpajakan ya. Bapak Ibu yang punya perusahaan ngertilah. Nah, pemuda ini adalah seorang yang cinta Tuhan. Cuman namanya juga baru lulus ya saudaraku ya. Dia itu belum punya koneksi, belum punya jaringan, dan sedikit hubungannya dengan orang-orang di luar. Lalu dia minta tolong sama pendetanya, Pak Pendeta, saya ini sudah lulus, dan saya sedang membangun usaha sendiri, yaitu jasa akuntan perpajakan. Pak Pendeta tolong dong, perkenalkan saya atau bagikan informasi tentang saya kepada jemaat-jemaat yang lain. Oh siap-siap, saya akan bantu kamu, saya akan informasikan. Jadi pendeta ini bahkan ketika dia khotbah di mimbar, dia cerita sama jemaatnya, ini ada anak muda kita baru lulus nih, siapa yang mau membutuhkan jasa akuntan, bisa hubungi dia gitu ya. Dan tentunya dengan jumlah anggota yang cukup besar, itu sangat membantu saudara. Ya, dari mulut ke mulut, bahkan sampai keluar gereja. Dan satu kali ada sebuah perusahaan menghubungi pemuda ini karena dia dapat informasi seperti itu. Kemudian dihubungi, dia bilang, kita mau buat laporan pajak, kamu bisa nggak buatin begini. Oh siap, bisa kata dia. Terus dia coba, tapi si kepala akuntan dari perusahaan itu bilang, tapi saya minta tolong ya, kamu buatin 2 buku. Saudara ngerti 2 buku, double book.
Ini yang asli dan ini buat yang dilaporkan, berbeda. Sudah ngerti ya? Haleluya. Ya. Terus dia bilang, maaf Pak, kalau begitu saya nggak bisa Pak. Kenapa nggak buat satu aja, kata dia. Loh, kamu ini akuntan pajak kan? Iya, itu sudah dari dulu, akuntan pajak itu begitu, katanya begitu. Sudah dari dulu begitu. Kalau kamu mau terima kerjasama dari kita, ya kamu harus ikuti apa yang biasanya dilakukan. Saudara, tapi pemuda ini memutuskan apa? Melawan arus. Dia tidak mengikuti arus. Dan tahu saudara apa yang dibuat oleh perusahaan itu? Kalau gitu maaf, saya nggak bisa pakai jasamu. Kadang-kadang untuk melawan arus, kita harus menderita. Betul nggak? Ada banyak orang nggak suka loh, kalau engkau melawan arus. Keberadaan Ahok waktu dia jadi gubernur di Jakarta itu tidak disukai oleh banyak bawahannya, saudara. Nah, dia melawan arus. Begitu banyak orang korupsi, dia tidak mau korupsi. Bahkan bawahannya yang korupsi dipecat sama dia. Dia melawan arus, terus dilaporkan sama sang pendeta gembala dia. Pak, maaf Pak, anak buah Bapak nggak bisa saya pakai. Kenapa? Dia nggak bisa belok-belok. Saudara tahu maksudnya ya? Dia bisanya cuma lurus aja. Terus sang pendeta tersenyum. Terima kasih. Lalu dia panggil pemuda itu. Dan dia bilang, apa yang kau lakukan benar. Terus melawan arus. Terus melawan arus. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari-hari pertama, bulan-bulan pertama, bahkan tahun-tahun pertama, dia tidak pernah dapat order. Tidak pernah dapat proyek. Tidak ada satu perusahaan pun mau pakai jasanya. Sampai satu kali terjadi sebuah peristiwa menarik di kotanya. Kenapa? Ada satu perusahaan yang diobok-obok sama KPK. Haleluya. Dan sejak itu ada banyak perusahaan mulai keder, mulai takut. Apa yang harus dibuat ini? Dan mereka mulai hati-hati. Mereka mau berlaku jujur saja supaya nggak kena sanksi, supaya nggak dihukum, nggak ditangkap, ya kan? Lalu ingat, ada satu akuntan yang tidak bisa belok-belok, jalannya lurus. Sudah tahu? Dan dia dipakai jasanya, bahkan hari ini banyak dipercaya oleh banyak orang. Saudara, Petrus pernah bilang begini, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Petrus bilang, untuk berbuat baik seringkali kita harus menderita. Untuk hidup benar seringkali kita harus menderita. Itulah yang membuat Nuh berbeda dengan yang lain. Itulah yang membuat Nuh menerima kasih karunia. Yang kedua, dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Ini dahsyat saudaraku, bergaul dengan Allah. Di sepanjang perjanjian lama hanya ada dua pribadi yang dikatakan bergaul dengan Allah. Siapa satunya? Henok. Dan tahu gak saudara siapa Henok? Henok itu kakek buyutnya si Nuh. Artinya Nuh ini cicitnya Henok. Mungkin, ini asumsi saya, tidak ada di Alkitab. Nuh meniru teladan sang kakek buyut, mungkin ya, haleluya. Hanya ada dua pribadi yang dikatakan bergaul dengan Allah. Saya nggak tahu kenapa Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata bergaul dengan Allah. Padahal dalam literatur aslinya dikatakan walk with God, berjalan bersama Allah, haleluya. Saudara jangan berpikir, Nuh kemana-mana gandengan tangan sama Yesus gitu. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi frase berjalan bersama atau berjalan dengan Allah itu lebih mudah dipengerti daripada bergaul dengan Allah, saudara. Bergaul dengan Allah. Berjalan bersama Allah itu maksudnya adalah manusia itu setuju untuk mengikuti kehendak Allah. Kalau orang mau berjalan bersama-sama, yang satu harus setuju dengan tujuan yang satunya. Betul nggak? Ya. Ketika manusia mau berjalan dengan Allah, dia harus setuju dengan tujuan Kristus. Ketika dia mentaati kehendak Allah dalam hidupnya,
dia sedang berjalan dengan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, banyak orang salah mengerti di sini. Ini titik yang paling penting dari khotbah hari ini. Berjalan dengan Allah tidak sebatas berhenti berbuat dosa. Perhatikan, ada orang Kristen berkata, saya sudah tidak hidup dalam dosa lagi. Itu cukup bagi saya, Pak. Itu boleh dikatakan sebagian benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Saudaraku, saya mau beri contoh ya, supaya saudara mengerti. Saudara masih ingat, Yesus pernah bertemu dengan seorang pemuda yang kaya. Pemuda ini bertanya, apa yang harus aku buat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Pernah baca? Pernah baca? Kok wajahnya meragukan ya? Atau kita tampilkan aja deh, Matius 19 ayat 16. Dan seterusnya ya. Oke, saya bacakan buat saudara. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Selanjutnya, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti. Wow, apalagi yang masih kurang? Ini orang muda loh saudara. Anda boleh bilang bujangan, masih single. Kalau Anda dapat mantu seperti itu gimana? Jujur, menghormati orang tua, tidak pernah berbohong, baik hati, banyak lagi hartanya. Halo, Tante Oli mau terima mantu seperti itu? Saudara, kalau saya dapat mantu seperti itu, saya juga mungkin ini bagus sekali nih. Ya, saya terima aja deh gitu ya. Haleluya. Saya mau tanya, pemuda ini melakukan kejahatan apa? Nggak ada yang jahat loh dalam hidupnya. Bahkan di kitab Lukas dikatakan, aku sudah melakukan itu sejak dari masa mudaku. Dia bilang, sejak dari masa kecilku. Orang tuanya pasti hebat bisa mengajar seorang anak seperti itu. Jujur, tidak pernah berdusta. Menghormati orang tuanya. Tidak mengingini milik orang lain, apalagi melakukan kriminal. Bahkan dikatakan apa dia? Dia mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Artinya apa? Pemuda ini pasti dermawan, saudara. Betul nggak? Tapi kalau saya tanya sama saudara, coba renungkan baik-baik ya. Apakah pemuda ini berjalan bersama Allah? Waktu Yesus bilang begini, kalau begitu, jualah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apakah pemuda ini mau melakukan kehendak Allah? Bisakah dikatakan pemuda ini berjalan bersama Allah? Oleh karenanya sekedar berbuat baik belum tentu berjalan bersama Allah. Hidup berjalan dengan Tuhan bukan sekedar berhenti berbuat dosa, tetapi menjadikan keinginan Tuhan sebagai sasaran hidupmu. Itulah hidup berjalan bersama Allah. Saudara, coba saya lemparkan sebuah pertanyaan. Pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau atas anakmu? Bu Hongli pernah? Berapa waktu yang lalu ada seorang ibu dari luar pulau telepon saya. Ya, ibu ini pernah mengenal saya waktu jumpa di Malang, tapi dia bukan tinggal di Pulau Jawa, dia telepon, Pak Hari, saya mau minta bantuan. Oh iya, apa Bu? Tolong doakan. Doakan apa Bu?
supaya tanah saya laku. Jadi rupanya ibu ini punya tanah yang mau dijual. Ya. Oh iya, kalau boleh tahu uangnya dibuat apa kalau laku gitu ya. Begini, ada sesuatu yang penting Pak. Anak saya mau berangkat ke Amerika dan itu perlu biaya. Kami kebetulan sedang nggak ada dana dan kami mengharapkan tanah itu terjual. Oke. Terus saya tanya lagi, anak ibu mau ke Amerika ngapain? Ya, mungkin sekolah atau mungkin apa? Ternyata jawabnya begini. Perhatikan ya, dibilang supaya tidak kehilangan citizenship ya, kewarganegaraan atau apalah, apa namanya? Green card ya, mungkin ya, green card. Supaya tidak kehilangan itu. Terus saya tanya, memang kalau kehilangan itu kenapa Bu? Loh itu masa depan buat anak saya. Kalau dia sudah punya green card, dia itu punya hak sebagai warga negara di Amerika. Dan warga negara Amerika tuh haknya luar biasa. Saya nggak tahu, saya orang Indonesia saudara ya. Cuma menurut dia, jadi Amerika adalah masa depan anak saya. Di sini saya sedikit mulai aneh. Saya mau tanya Bu, kalau tanah itu nggak sampai laku, apa yang ibu mau buat? Terus dia bilang begini, saya mau ngutang sama saudara saya. Pokoknya anak saya harus ke Amerika, karena itu masa depan buat anak saya. Saudara, terus saya bilang begini, kenapa ibu nggak tanya apa yang Tuhan mau atas anakmu? Lebih baik letakkan masa depan anakmu bukan pada Amerika, tapi pada tangan Yesus. Amin, saudara. Saudara nangkep gak apa yang saya maksud? Ada banyak orang punya pikiran seperti itu loh. Pernahkah engkau bertanya apa yang Tuhan mau atas pelayananmu tahun ini? Apa yang Tuhan mau atas pelayananmu tahun depan? Apa yang Tuhan mau atas hidupmu tahun ini? Anak muda, pernahkah engkau bertanya siapa yang Tuhan mau untuk menjadi pasangan hidupmu? Atau kita cuma lihat sebatas paras saja? Pada saat itu, Nuh diminta membangun bahtera. Kita percaya itu kehendak Allah, amin? Ya. Tapi bagi orang sejamannya, itu ide gila. Kenapa? Saudara kalau tahu, itu bahtera Nuh. Itu besarnya luar biasa, saudara. Seorang hamba Tuhan yang juga seorang insinyur sipil mengatakan bahwa kalau gerbong kereta api dimasukkan ke dalam bahtera Nuh, maka bahtera Nuh bisa menampung 500 gerbong kereta api. Dan waktu Nuh itu membangun, itu belum ada peralatan canggih, saudaraku. Artinya itu harus dibangun bertahun-tahun. Dan seorang hamba Tuhan yang lain mengatakan, paling sedikit Nuh perlu waktu 5 tahun untuk membangun bahtera itu. Dan yang lebih gila lagi, itu tidak dibangun di tepi pantai, tidak dibangun di tepi danau, tapi dibangun di atas tanah yang jauh dari pantai ataupun danau. Bagi orang pada zaman itu, Nuh edan, saudaraku. Haleluya. Tapi Nuh tahu itu kehendak Allah. Dan dia taati. Oleh karenanya Nuh disebut berjalan bersama Allah. Tolong kita tinggalkan sebuah prinsip yang salah. Allah tidak menghendaki engkau sebatas berhenti berbuat dosa. Sebetulnya Allah menghendaki dirimu berjalan bersama Dia. Saudara, saya mau tunjukkan sebuah foto. Kalau saudara lihat foto ini, saudara pasti tahu. Karena ini banyak orang yang suka dengan beliau. Boleh tampilkan? Ayo, siapa tuh? Kok berhenti? Nah, ayo. Yang pasti ini bukan istri saya, saudara. Karena istri saya lebih cantik dari dia. Ya, saudara tahu? Ya, saya tahu Jimmy suka sekali mengikuti pengajaran beliau dan saya juga suka.
Ini orang yang luar biasa, saudaraku. Namanya Henny Christianus. Suaminya dipanggil Jojo. Dia ini beberapa tahun yang silam hidup nyaman di Australia. Nyaman, saudaraku. Ada pekerjaan, ada tempat tinggal yang nyaman, ada pelayanan. Nyaman, saudaraku. Sampai satu kali Roh Kudus berkata, tinggalkan Australia, pindah ke Indonesia. Aku mau engkau melayani anak-anak miskin yang tidak terjangkau. Dan untuk itu dia harus tinggalkan semuanya. Orang-orang teman-temannya berkata, kamu gila ya. Kamu di sini kan sudah pelayanan. Kenapa harus kamu tinggal ke sana, saudara? Tapi itu yang dia buat. Hari ini ribuan anak tertolong melalui pelayanan dia. Dia membangun sebuah pelayanan yang bernama Tangan Pengharapan. Ribuan anak yang gak bisa sekolah, bisa sekolah melalui pelayanan dari dia. Nama Tuhan dimuliakan. Pelayanannya jadi berkat. Karena apa? Ada satu orang yang bersedia berjalan bersama Allah. Halo? Kalau saudara masih ingat, gereja kita ini berdiri 12 tahun sudah. Dan gereja ini juga lahir dari kehendak Allah. Bukan dari program manusia. Haleluya. Ada banyak orang sibuk meminta Tuhan mengabulkan kemauannya. Daripada bertanya kepada Tuhan apa yang dia mau atas hidupnya. Haleluya. Tapi itulah yang Nuh buat. Nuh hidup benar dan tidak bercela pada zamannya. Dan Nuh bergaul dengan Allah atau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bila hari ini Roh Kudus bertanya kepada Anda dan saya, adakah engkau yang mau berjalan denganku? Halo? Saudara, ada satu hal yang saya lupa sampaikan. Kehendak Allah yang dinyatakan kepada Anda dan saya itu ada limit waktu. Ada limit waktu. Ya. Artinya apa? Ketika limit waktunya habis, maka Allah akan memberikan ajakannya kepada pribadi yang lain, kepada orang lain. Ada limit waktunya ya. Jadi kita harus menghargai hal itu. Saya percaya bila Anda dan saya hidup benar dan tidak bercela di zaman ini dan mau berjalan bersama Allah, kita akan tampil seperti bintang di tengah kegelapan. Kita akan tampil menjadi orang-orang yang dahsyat dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Amin, saudaraku. Coba kunci G. Ya, nggak apa-apa, Di. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat
kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari sambil bangkit berdiri. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat padamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat, betapa ku Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar pagi ini. Kiranya firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi yang berjalan bersama-Mu, menjadi bintang di tengah kegelapan, menjadi kepanjangan tangan-Mu di akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu di masa pencurahan Roh Kudus ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Oleh karenanya, mari kita berenung sejenak. Apakah kita sudah dalam kondisi yang benar? Supaya kita layak untuk menerima berkat perjamuan ini. Bila engkau mendapati dirimu ada hal-hal yang tidak berkenan, akuilah terlebih dahulu di hadapan Tuhan, sehingga engkau dilayakkan oleh pengampunannya, oleh darahnya. Kasih Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih. Mari hamba Tuhan bisa membagikan anggur dan roti. Sebab kasih lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah. Sekali lagi, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat, betapa ku merindukan-Mu.
Saya mengajak kita yang sudah menerima anggur dan roti untuk bangkit berdiri. Bila ada dari saudara yang belum menerimanya, boleh mengangkat tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus, untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sepertimu, hanya Kau Yesus, tiada. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang. Hanya Kau Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, ini umat kepunyaan-Mu. Mari tuntun hidup kami untuk kami bisa terus ada dalam kehendak-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka untuk minggu depan, harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram kita. Di sini saya juga melihat ada beberapa Bapak Ibu yang pertama kali datang atau beribadah bersama kami. Kami atas nama GB Hope mengucapkan selamat datang. Bila Bapak Ibu belum mempunyai wadah untuk beribadah, kami mengundang untuk minggu depan untuk datang bersama kami, memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Selamat datang. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukan setelah ibadat ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan yang ada di belakang atau di samping pintu itu ya. Yang ketiga, ibadah online ini akan diakses nantinya jam 2 siang dan linknya akan diumumkan akan di-share di grup Telegram gereja kita. Yang keempat, untuk membangun keintiman dengan Tuhan,
Gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap hari jam 8 malam. Bapak Ibu boleh mengajak saudara, istri, siapapun juga boleh beribadah dalam penyembahan tersebut ya. Yang kelima, doa malam atau hari Rabu tetap diadakan. Itu jam 7 malam, diharapkan Bapak Ibu hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Itu aja. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan ke dalam takhta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih boleh beribadah tatap muka, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu telah Kau bentangkan di hati kami. Lembutkan kami Tuhan. Ajar kami untuk mau berjalan bersama Engkau, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami memberkati gembala kami Tuhan. Beri hati hamba, hati gembala dalam hidupnya. Biar tidak jemu-jemu menuntun kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau, baik itu WL, sehingga pemain musik yang terlibat Tuhan dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk melayani Engkau. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Kami juga bawa Tuhan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kau berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Berkati pekerjaan studinya Bapa. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Dan Kau campur tangan dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami juga bawa bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu untuk Indonesia. Jamah hati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami menantikan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Biar kasih-Mu selalu melanda Indonesia Bapa. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi Tuhan. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Biar apapun yang dia putuskan semata-mata hanya untuk kesehatan Indonesia Bapa. Tidak lupa kami juga berkati pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Dan kami juga bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami pulang kami rindu Kau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.